Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu agama dan mengawali sebuah kitab yang baru, ya. Dan ini sekarang bulan Rajab, Pak. Salah satu dari 4 bulan yang haram, yang mana amal kebaikan di bulan-bulan Rajab ini spesial, berbeda dengan amalan di luar bulan Rajab. Jadi pengajian di bulan Rajab ini pun tidak sia-sia, akan tetapi lebih berat ketimbang kajian-kajian di luar bulan Rajab, apalagi pengajian ilmu agama. Siapa di sini yang sudah pernah haji, Pak? Ya, tunjuk tangan. Jangan takut riya, Pak. Ya. Sedikit mungkin yang pernah haji. Kalau lihat orang yang sudah pernah haji, jangan takjub. Biasa-biasa saja. Yang takjub itu kalau ada orang mampu tapi nggak haji. Kenapa? Karena haji itu rukun Islam. Sama seperti kita lihat orang sholat, sama seperti lihat orang puasa Ramadan, sama seperti orang yang bayar zakat mal, begitu juga haji. Akan tetapi banyak di antara kita meskipun belum haji, mungkin keterbatasan dana ataupun menunggu waktu yang lama, sudah pernah atau sering kali dapat pahala haji, Pak. Jadi sekarang nih semuanya pakai haji. Pak Syukri misalnya Haji Syukri, ya. Misalnya ada teman kita Putra, Haji Putra. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam hadis Tabrani, man ghoda ilal masjid, siapa yang datang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, tujuan dan motivasi dia ke masjid satu dari dua. Yang pertama, belajar ilmu agama, au yu'allimah, atau mengajarkan ilmu agama. Ya mungkin kita nggak mengajarkan, Pak, tapi kita belajar ilmu agama. Kata Nabi, kana lahu ka'adri hajin taman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji dengan haji yang sempurna. Jadi sekarang mulai malam ini ketika bikin nama tambah haji depannya, ya, haji. Tapi secara keutamaan. Apalagi ya, alhamdulillah di Masjid Bakti ini sekarang yang malamnya 4 kali dalam sepekan. Selasa malam, sekarang ada lagi kajian Kamis malam, ya dulu saya Kamis malam, ya. Kemudian vakum, alhamdulillah sekarang Ustaz Bambang mulai Kamis malam. Dan mulai sebulan ini sudah ada Jumat malam, dan besok lagi Sabtu malam, ya. Ini menunjukkan kepada kita banyak kesempatan untuk haji, Pak. Dan hajinya gratis. Kalau haji reguler sekarang berapa? Baru-baru muncul beberapa jam yang lalu, 45 juta naik. Ada tabungan 45 juta? Ada, Ustaz, tapi berangkatnya yang lama. Belum lagi kalau hajinya furoda, haji plus-plus. Berapa harganya? 2 juta. Kalau 2 juta sekarang aku daftar. 200 juta lebih. Tapi alhamdulillah, Pak, kita nggak perlu keluar uang, cukup bensin saja. Dari rumah, naik mobil, naik motor, untuk pergi ke masjid, tujuannya belajar ilmu agama, dapetin pahala haji.
Ustaz, berarti tidak usah lagi daftar haji. Enggak, beda keutamaan dengan kewajiban. Kewajiban tetap jalan, ini hanya fadilah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan keutamaan ibadah itu dengan sesuatu yang bersifat duniawi, keluar uang untuk haji. Lebih baik mendapatkan pahala, ya maksudnya uangnya, nominalnya untuk kita foya-foya dan semisalnya, lebih baik kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Dalam sebuah ayat Yunus 58 Allah mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, maksudnya adalah Al-Quran, ilmu agama. Jadi yang kita cari malam ini, Pak, yang kita kejar malam ini, yang karena ini kita duduk di sini, falyafrahu. Dengan itu seharusnya kita senang, berbahagia dan berbangga-bangga. Jadi setiap pulang pengajian saya sering sampaikan, tanamkan rasa bahagia, rasa bersyukur, rasa senang, rasa bangga terhadap amal yang kita sedang kerjakan sekarang. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan indah, wa huwa khairun mimma yajma'un, dan apa yang kita cari malam ini lebih baik dibandingkan apa yang orang-orang lain kumpulkan berupa harta benda. Bahkan banyak ayat-ayat menyebutkan apa yang kita cari malam ini kemudian kita amalkan, atau keimanan yang kita dapatkan karena duduk pada malam hari ini itu lebih besar dan lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Jadi kita harus punya matematika akhirat. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, belajar satu ayat Al-Quran lebih baik dibandingkan mendapatkan onta. Belum 2 ayat, belum 3 ayat, dan seterusnya. Duduk di pengajian, ya, ini mendapatkan pahala haji, sehingga kita akan mikir secara matematika, 50 juta. Jadi saya duduk di sini dapat 50 juta. Lebih baik dari 50 juta yang kita sedang dapatkan. Jadi semangat pengajian. Ya, mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan kita akan mulai kajian malam hari ini, dan mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya, karena gantian-gantian ya, karena juga ini kajiannya sama wakaf Jumat juga Pak ya, sekali ditekankan. Yang kita akan bahas di sini adalah kitab Al-Ghuror. Jadi saya kalau pengajian harus tahu kitabnya apa. Ya, kemarin pernah bahas di sini apa? Fadlul Islam, ya, karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Enggak ya? Berarti kita Wahabi, enggak. Nah, kitab malam hari ini adalah Al-Ghuror. Goin, ro. Ghuror. Al-Ghuroru. Min mauqufil athar. Min mauqufil athar. Atau sederhananya kitab Ghuror, udah. Apa arti Ghuror? Ghuror jamak dari ghurrah, yang artinya adalah sesuatu yang paling baik, bagian yang paling baik. Ghurornya manusia apa, Pak? Dari badan kita ini apa yang paling baik? Hah? Enggak, secara zahir. Kepala. Ya, kepala. Ini bagian yang paling mulia. Bagian yang paling baik. Jadi al-ghuror sesuatu yang baik. Misalnya dikatakan rumah. Rumah itu ghurornya apa? Kira-kira bagian yang paling baik. Misalnya ya apalagi ayam. Yang paling baik apanya? Cekernya, ya. Atau pahanya, atau dadanya, atau kepalanya dan semisalnya kalau makan ayam. Kalau makan ya pindang, senang kepala, buntut atau badan. Ya beda-beda. Menurut orang ghurornya di badan. Ada yang lebih senang di kepala, ya. Jadi ghuror artinya adalah bagian yang paling baik. Ya, bagian yang paling baik. Kemudian min artinya from, dari. Kemudian mauquf, al-ghuror min mauquf.
Sering dengar kata mauquf, Pak. Mauquf itu secara bahasa isim maf'ul dari waqafa, yang artinya sesuatu yang dihentikan, stop. Mauquf, kau diberhentikan. Ya, mungkin ditilang bahasa kita, mau jalan di stop. Ya. Kalau lihat yang suka pakai baju itu di pinggir jalan, hati kita deg-degan ya. Itu namanya cinta katanya ya. Nah, itu namanya di mauquf, di stop, dihentikan, ditahan. Secara bahasa. Adapun diistilahkan adalah ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Jadi ini mauquf, ini hadis mauquf. Maksudnya ditahan, enggak sampai Nabi gitu loh. Di stop, ditilang, mau ke Nabi ya? Enggak boleh, kau stop di sahabat. Itu namanya mauquf. Jadi kita kalau mendapatkan hadis-hadis mauquf, itu bukan sabda Nabi. Itu bukan ya sesuatu yang disandarkan ke Nabi, tapi mentok di sahabat. Itu ucapan sahabat. Tapi sebagian orang pahami hadis Nabi, padahal bukan. Ini namanya mauquf. Jadi sederhananya mauquf adalah segala hal yang disandarkan kepada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kemudian min mauqufil athar. Athar artinya secara bahasa adalah bekas, jejak, ya peninggalan, monumen, itu namanya athar. Atau pengaruh, kesan. Nah, makna athar secara istilah ada dua. Sering lihat dengar asar-asar dari Nabi. Yang pertama artinya adalah hadis, sunnah yang disandarkan kepada Nabi. Itu namanya athar. Ini ada athar dari Nabi SAW, kalau kita harus begini begitu. Maksudnya hadis dari Nabi, sunnah dari Nabi. Ini makna yang pertama. Dan dia juga punya makna yang lain, yang kedua. Karena Pak, sebagian kata itu punya beberapa makna ya. Yang kedua adalah segala yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Dan selain sahabat Nabi ke bawah, bukan kepada Nabi. Tertahan tadi. Dan inilah makna yang lebih tepat pada judul ini. Jadi judul ini sebenarnya adalah Al-Ghuror, hal-hal terbaik min mauqufil athar, dari ucapan-ucapan sahabat Nabi. Itu sederhananya begitu. Jadi kitab yang kita akan bahas adalah kitab, bukan kumpulan ayat seperti tafsir, bukan kumpulan hadis seperti kitab hadis, tapi kumpulan ucapan-ucapan para sahabat Nabi. Dan kita jarang mengkaji yang seperti ini. Biasanya kita mengkaji Al-Quran, tafsir Juz Amma, tafsir Al-Fatihah, bagus. Yang kedua, kita sering belajar tentang hadis. Contoh misalnya hadis Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin, kemudian hadis Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram. Jadi kumpulan-kumpulan hadis. Nah, pada malam hari ini dan seterusnya, ya sesuai dengan jadwalnya, kita akan membahas ucapan-ucapan para sahabat Nabi. Biar sempurna, hadis kita pelajari, tafsir pelajari, dan ucapan-ucapan salaf manusia selain dari wahyu, selain dari Al-Quran dan hadis Nabi, ini pun kita pelajari. Sehingga sempurnalah kita mempelajari sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah. Dan kedua hal ini kita pahami dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan inilah yang menjadikan kita agama dengan agama yang sempurna. Agama dengan agama yang benar. Ketika kita menyandarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi. Kalau cuma sebatas Al-Quran dan Sunnah, para orang-orang yang sesat, liberalis, kemudian yang semisalnya orientalis pun berkata bersandar kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Bedanya mereka tidak mengagungkan para sahabat Nabi. Mereka mengatakan nahum rijal, nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Jadi maksudnya sama levelnya. Kalau mereka bisa memahami sahabat dengan memahami ayat dengan pemahaman mereka, kami juga sama. Padahal kita akan belajar betapa luar biasanya mereka semua ini. Jadi apa kitab kita pada malam hari ini?
al-ghuror. Ya, atau al-ghuror panjangnya min mauqufil athar. Al-ghuraru min mauqufil athar. Udah kenal dan harus diulang-ulang terus nama kitabnya. Kemudian yang kedua adalah kita kenal dengan penulisnya. Setelah kita kenal kitabnya Al-Ghuror, dan ingat ya, Al-Ghuror ini isinya 40, Pak. Karena memang tradisi para ulama itu suka mengumpulkan 40-40. 40 hadis tentang ini, 40 hadis tentang itu, 40 ayat tentang anu dan semisalnya. Begitu juga beliau pengarang kitab ini mengumpulkan 40 ucapan sahabat dari 40 sahabat. Jadi kita dapat dua hal di sini. Kita dapat kontennya, kita dapat materi agama yang disampaikan oleh sahabat Nabi. Yang kedua, kita mendapat biografi, mengenal siapa beliau. Jadi kita dapat dua, kita kenalan dulu dengan biografinya, kemudian kita mengambil salah satu ucapan beliau yang indah, yang harus kita pahami dan kita amalkan. Pengarang dari kitab ini adalah Syekh Saleh. Syekh Saleh bin Abdullah atau bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin, hafizahullahu ta'ala. Beliau masih hidup. Ya, dan saya saya termasuk yang hobi bahas kitab-kitab ulama yang masih hidup, Pak. Di Pelaju bahas Syekh Shalih Fauzan selesai. Ya, kemudian di Talang Jambi bahas kitab Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan saya berharap ketika saya mengkaji kitab mereka, saya jumpa dengan mereka. Dan alhamdulillah ya, beberapa kali umroh ketemu dengan mereka, termasuk Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, dan jarang ketemu sama beliau, hanya di musim dingin kalau di Masjid Nabawi. Liburan musim dingin, Desember, Januari dan semisalnya. Masih ingat tahun 2020, Pak. Awal-awal ya, pandemi udah menyerang beberapa negeri tapi belum masuk ke Indonesia. Ketika itu saya dijadwalkan umroh bulan Maret. Ya, mencerita ya, umroh bulan Maret. Ternyata tiba-tiba dari pihak sana dibilang, Ustadz, ya maaf, dimajukan. Yang awalnya saya Maret menjadi Januari. Dan saya sedih, Pak. Kenapa sedih? Karena saya suka bulan Maret. Tidak panas, tidak dingin. Karena saya pernah juga dulu Januari juga, subhanallah, dinginnya luar biasa. Sehingga agak sedikit memilih bulan Maret dibandingkan bulan Januari kalau disuruh milih umroh. Kalau Juli panas, inilah manusia ya, panas nggak suka, dingin nggak suka. Jadi saya pengen Maret, cuman ya karena disuruh Januari, Bismillah Januari. Ternyata alhamdulillah, Pak, kebaikan. Terkadang kita nggak suka sesuatu, tapi itulah yang baik untuk kita. Saya berjumpa dengan beliau, hafizahullah ta'ala. Sempat duduk bersama, ya majelis beliau yang super ramai sekali, Pak. Kalau kita juga ramai malam ini, Pak, ya. Ramai dengan malaikat-malaikat yang tidak terlihat. Alhamdulillah. Ya. Dan juga mungkin bangsa jin yang surut dalam hadir. Ya, dalam hadir. Kita lanjutkan masalah tadi. Kemudian juga ternyata di awal Maret pandemi dah datang, sehingga umroh ketika itu di cancel. Ya, jadi yang berangkat Maret nggak jadi berangkat. Dan alhamdulillah saya sempat berangkat. Jadi alhamdulillah, terkadang yaitu di antara hikmahnya. Jadi Syekh Saleh Al-Utsaimin, dan banyak ya potongan video beliau di media sosial. Beliau lahir di kota Riyadh, Arab Saudi, tahun 1391 Hijriah. Bapak-bapak, tahun lahir kita tuh tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Usia kita pun usia Hijriah. Umur berapa? 30, tidak ada 31 kok tuh. Dari mana? Hijriah. Yang dilihat bulan atau tahun Hijriah. Jadi pulang sini lihat tahun berapa kita. Atau tanggalnya, ada sekarang kalendernya. Buka tahun misalnya kayak saya 1991. Berapa hijriahkah tahun tersebut? Oh, 1415 misalnya. Ya.
atau yang semisalnya. Bulan misalnya bulan Muharram atau seterusnya. Beliau jadi usianya kalau 1391 sekarang berapa, Pak? 52 tahun. Ya, 52 tahun dan beliau digelari muhaddits, ahli hadis zaman ini. Dan juga al-musnid. Musnid itu artinya adalah ulama yang banyak sanadnya. Dan sanad ini di dalam ilmu tidak kita bilang sangat penting, tapi juga kita nggak remehkan, Pak. Maksud sanad adalah sanad keilmuan yang sampai kepada pengarang-pengarang hadis kalau berkaitan dengan hadis. Contoh misalnya nih hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu kan ada perawi hadisnya sampai Imam Bukhari. Nah, kita pun punya sanadnya. Saya dengar dari ustadz saya dari syekhnya, sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sanad kitab, misalnya Arba'in Nawawi. Ya, kita belajar sanad kita sampai ke Arba'in Nawawi, Imam Nawawinya. Saya punya sanad misalnya kitab itu. Maksudnya apa? Maksudnya saya pernah belajar ke Ustadz A. Ustadz A ini belajar habis itu sampai habis ke Ustadz B, kemudian ke Syekh C sampai ke Imam Nawawi. Sampai ke Imam Nawawi dan beliau luar biasa dalam masalah sanad. Dan beliau termasuk anggota Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi. Ya, ini kayak kalau MUI-nya bahasa kita mungkin dan semisalnya. Ya, dan beliau pengajar di Haramain, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ya, tapi beliau di Masjid Nabawi itu hanya liburan saja. Nah, ini liburan, maksudnya ketika liburan ada pengajian daurah khusus, Pak, intensif. Bayangkan, pengajiannya ba'da subuh sampai jam 10 pagi. Ya, ba'da subuh sampai jam 10 pagi, istirahat. Kemudian dari ba'da asar sampai jam 10 malam. Bukan sehari, seminggu. Kalau kita yang jamaah mah enak, Pak. Selonjoran, izin ke WC, minum air zam-zam, main HP. Syekhnya yang luar biasa. Beliau duduk di sana. Ya, kan nggak bisa selonjoran, nggak bisa main HP, ngomong terus, ya mungkin minum sesekali, nggak bisa izin pipis ke belakang dan seterusnya. Sampai beberapa kali beliau pernah pingsan di pengajian. Dan beliau luar biasa sekali ya, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Sejak remaja beliau tidak hanya belajar ke Arab Saudi, tapi juga safar melanglang buana ke Mesir, ke Maroko, bahkan ke India, Pakistan, Bangladesh, karena di situ banyak sanad-sanadnya. Ya, dan beliau akademiknya beliau S1 di Ibnu Saud, S2, S3 ya di Arab Saudi semua. Dan di antara guru-guru beliau yang terkenal adalah Syekh Bakar Abu Zaid, pengarang kitab Hilyah Thalibil Ilmi yang pernah ditamatkan Ustaz Hidayatullah di sini, Pak ya, beberapa tahun silam. Begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya, rahimahumullahu ta'ala. Itu pengenalan kita. Jadi siapa nama kitab kita malam hari ini? Al-Ghurar. Lengkapnya Al-Ghurar min Mauqufil Athar. Siapa pengarangnya? Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Ya, saya belum punya ini apa jadi pakai kan di PDF-nya ini ya, ringkas. Kita mulai sekarang dari kitabnya, kita baca matanya, ya. Mungkin ya kalau ada kesempatan nanti saya terjemahkan dan di-share di grup WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif waffaqahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala abdihi wa rasulihi Muhammadin atammu taslimin wa atammu shalah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi beliau di sini mengawali dengan 4 hal yang penting setiap penulisan kitab, Pak. Yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga sholawat, yang keempat salam. 2 untuk Allah, 2-nya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus ada, ya nggak kita katakan harus, ditekankan ada dalam penulisan. Yang pertama adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
meneladani para nabi, menulis surat, menulis buku dengan basmalah. Begitu juga Al-Qur'an. Setiap awal-awal surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Ya, surat Baroah, surat ke-9. Kenapa? Karena isinya adalah membongkar aibnya orang-orang munafik, berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka nggak layak mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena itu bicara tentang masalah kezaliman mereka dan seterusnya, azab untuk mereka, siksa untuk mereka, sehingga tidak diawali dengan basmalah. Jadi kita meneladani Allah dalam Al-Quran dan meneladani para nabi, Pak. Dan juga para ulama yang mengawali karya mereka tulisan dengan basmalah. Adapun chatting ya itu lebih kepada percakapan, bukan tulisan. Kecuali kayak pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim diumumkan kepada itu bagus. Tapi kalau Assalamualaikum, lagi apa? Lagi makan. Ya, kemudian apa? Kemudian sudah sholat belum? Ya, ini krokodil ya. Kemudian dan seterusnya itu namanya apa? Percakapan. Itu enggak pakai bismillah ya. Dan apa fungsi bismillah? 2. Yang pertama adalah isti'anah, minta tolong sama Allah. Bentuk tawakal kita, bersandar kita kepada Allah. Karena nggak akan mungkin kita bisa selesai baca buku ini, nulis buku ini, belajar buku ini, kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep dasar, Pak. La haula wa la quwata illa billah. Kita nggak mungkin duduk di sini pada malam hari ini kalau nggak Allah tolong kita. Kalau nggak Allah bantu kita, bismillah. Kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah. Kita makan, bismillah, siapa tahu ada racun, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pakai baju, bismillah. Jadi ini minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini, Pak, selalu bersandar kepada Allah. Seandainya 1 detik saja Allah itu melepaskan sandaran kita kepadanya, hancur hidup kita. Luluh lantak hidup kita, berantakan hidup kita. Karena itu di antara zikir pagi petang setiap hari kita baca wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri ya Allah. Meskipun dengan sekejap mata, dan realitanya enggak. Kita menjadikan Allah the last option dalam hidup kita. Kalau kita ditimpa musibah, anak kita sakit, butuh biaya yang besar, sedangkan kita ekonomi sedang susah. Siapa orang yang pertama kali kita hubungi? Relasi dokter kita, teman kita yang kaya raya, orang ini, orang itu. Kalau nggak ada yang bantu, baru ya Allah. Allah menjadi opsi terakhir dalam hidup kita. Kita nggak bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar hidup kita berantakan, Pak. Para sahabat Nabi, dalam hal-hal sekecil sandal putus saja minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak mudah minta bantuan kepada manusia. Turun dari onta untuk mengambil tongkatnya yang jatuh. Kalau kita kan kalau lagi naik onta, tongkat kita jatuh, "Akhi, tolong ambilin," gitu ya. Boleh. Tapi inilah di antara tingkatan hati yang bergantung kepada Allah. Bukan nggak boleh minta tolong sama manusia, boleh. Tapi hatinya tetap untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia tidak bisa membantunya, karena memang manusia lemah, Pak, maka dia tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Allah belum izinkan dia bantu. Selesai. Karena itulah kalau kita baca kisah-kisah para nabi, ya, yang punya hati yang bergantung kepada Allah, ini luar biasa. Ini bismillah tadi karena kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meminta kepada Allah tidak hanya dengan hal-hal duniawi. Istri cantik, kaya raya, rezeki yang banyak, kemudian mobil mewah, ya, usahanya lancar. Doa kita hanya soal duniawi. Kita jarang minta, ya Allah, bantu hamba untuk bisa istiqomah ikut pengajian sampai selesai. Bantu hamba untuk bisa memaksimalkan Rajab sebagai persiapan hamba untuk bulan Ramadan. Bantu hamba untuk bisa menyelesaikan buku ini. Bantu hamba untuk bisa sedekah wakaf Jumat setiap pekannya.
Dan semisalnya kita jarang minta doa itu. Padahal ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai tanda cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong sama Allah. Minta 3 hal ini. Bantu aku ya Allah. Tolong aku. Yang pertama adalah dalam berzikir kepada baca Quran. Zikir pagi petang sebelum tidur. Yang kedua bersyukur atas nikmatmu. Dan syukur ini berat Pak. Dan yang terakhir adalah berbuat ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa bismillah setiap kalian nulis itu catatan buku itu bismillah dulu, Pak. Nanti Ustadz Roni nanti itu tanggal 12 nanti. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong hamba untuk bisa mencatat apa yang bisa disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini. Kemudian yang kedua adalah minta berkah. Setelah ditolong oleh Allah, selanjutnya minta keberkahan, tabarruk, mencari berkah. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Bedanya adalah dalil. Tabarruk dengan bismillah, mengharap keberkahan untuk kebaikan. Bismillah, semoga saya ditolong oleh Allah dan dapat kebaikan yang banyak. Karena berkah dari kata birkah, kolam. Kolam itu airnya banyak dan airnya ya stabil, tenang. Sehingga inilah definisi atau ya sebuah ilustrasi dari kebaikan yang banyak berkah. Kita minta kebaikan seperti kolam yang penuh airnya. Ini poin yang pertama. Jadi bismillah, Pak. Yang kedua, alhamdulillah. Ini juga luar biasa maknanya. Kita sering alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz, saya pernah baca sebuah hadis ya, ketika Fatimah minta pembantu, tapi malah Nabi ajarkan sebelum tidur tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Biar punya fisik yang kuat untuk menjalani ya hiruk pikuk PR rumah tangga. Nyuci baju, nyuci piring, ngepel dan semisalnya. Tapi kok masih kayak gitu aja, masih pegel-pegel, masih capek-capek. Bukan zikirnya yang salah, tapi kita nggak menghayati maknanya. Habis sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi nggak tahu apa arti subhanallah. Ketika sedang sholat, Allahu Akbar. Tapi nggak paham mana Allahu Akbar. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Cuma sekedar ucapan di lisan saja. Alhamdulillah artinya segala pujian yang kita miliki dapatkan, sejatinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang punya konsep alhamdulillah, dia tidak akan ujub dengan dunianya. Saya kaya, crazy rich, ya, penipuan, ya, masuk TV, penipuan. Nah, orang kaya, dia nggak tahu bahwasanya kekayaan yang Allah berikan, mobil Tesla dan semisalnya, rumah gedung itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ganteng, kita cantik, dipuji indah, dipuji anggun, menawan. Yang beri kegantengan, kecantikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pintar, smart, jenius, bisa menghafal sekian juz, bisa belajar bahasa Arab. Yang kasih itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu merendah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat syukur adalah mengamalkan apa yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah ridai. Oh, saya bersyukur diberikan nikmat ya suara yang indah, saya akan gunakan untuk membaca Al-Quran. Saya diberi nikmat punya wajah yang menawan, maka saya akan berikan kepada banyak wanita. Enggak ya? 4 Pak fokusnya. Sehingga apa? Sehingga dalam hal-hal yang Allah berikan, ingat, itu bukan karena usaha kita, bukan karena relasi, kekayaan, ya orang tua, harta waris, usaha, kerja keras, saya work hard dan semisalnya, tapi sejati karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita mau bongahkan kalau demikian? Kemudian yang selanjutnya adalah solawat maksudnya. Kalau dibilang solawat artinya adalah doa. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kita berdoa, ya Allah berikan kebaikan, pengampunan, rahmat dan semisalnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Uniknya dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha wa malaikatahu yushollun ala nabi. Allah juga salawat.
Dan nggak mungkin Allah salawat, Allah berdoa. Allah itu nggak berdoa, tapi Allah tempat berdoa. Sehingga arti salawat dari Allah adalah Allah memuji, menyanjung Rasulullah di hadapan makhluk-makhluknya yang terdekat itu para malaikat. Itu arti salawat, Pak. Jadi kalau Allah salawat, artinya Allah memuji, menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat. Kalau selain Allah, malaikat kita semua, maksudnya mendoakan kebaikan, pengampunan, rahmat dan semisalnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab kita kepada beliau, Pak. Ya, kalau bukan karena Allah kemudian dakwah beliau, kita nggak bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam pada hari ini. Dakwah beliau yang berdarah-darah, yang hampir mau dibunuh oleh orang-orang musyrikin kota Mekah, yang berjuang, yang ketika beliau sakaratul maut, beliau masih memikirkan tentang umatnya, tentang bagaimana sahabat Nabi. Dan di antara hal-hal yang menyedihkan adalah bagaimana akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika beliau melihat di waktu subuh, ya para sahabat Nabi yang sedang sholat subuh ketika itu. Beliau melihat buka tabir dari rumah beliau dengan wajah seorang kekhawatiran sekaligus kekaguman dengan sahabat-sahabatnya. Hendak berpisah. Dan kalau kita meninggalkan orang yang sudah layak, Pak, itu senang kita. Anakku lah besar, dapat nyari dewe, lah mandiri, lah sholat, nah terus kita kalau mau pergi itu rasanya lebih tenang. Tapi kalau kita masih meninggalkan PR, gimana kalau saya meninggal nanti nih anak saya gimana? Siapa yang dedeknya? Karena selama ini kayaknya belum bagus pendidikan saya dan yang semisalnya. Maka penting kita untuk memahami betapa Nabi itu sayang sama kita. Kita doakan salawat kepada beliau. Yang terakhir adalah assalam. Salam artinya keselamatan. Maksudnya kita doakan agar Nabi selamat. Bukan karena Nabi tidak selamat, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salam, sampaikanlah salam, doakan keselamatan, doakan pengampunan, kasih sayang, kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah tanda cinta kita. Karena cinta itu doa. Saya cinta Ustaz sama orang tua. Bagaimana doamu sama orang tua? Jarang Ustaz, gombal. Saya cinta sama anak saya. Udah nggak mendoakan anak kita? Jarang Ustaz. Kapan kita berdoa? Pengen dapat anak. Setelah anak keluar, nggak pernah mendoakan kebaikan untuk anak. Apalagi istri. Kita semangat doa sebelum nikah. Ya Allah, berikan saya istri yang soleha. Dikira soleha itu suatu paket. Kalau udah dapat, udah luntur, nggak luntur solehahnya. Bisa luntur, Pak. Kita tetap minta, ya Allah, tetapkanlah solehahkanlah ya istri saya. Seterusnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 poin yang sangat penting yang sering kita simak, dengar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit, Pak. Ustaz, mana Ustaz cara mimpin itu tuh ceramah itu awal-awalnya panjang nih ya, nggak usah panjang-panjang, ini Pak. Kalau nulis bismillah, kalau nggak ada tulisan langsung alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du, selesai. Pada hari ini saya panjang-panjang nggak usah. Sebagian kata sambutan panjang-panjang, terima kasih, maaf, intinya makasihlah datang, maaf banyak kekurangan, selamat makan, udah. Ini kata sambutan setengah jam. Ceramah disuruh 10 menit. Harusnya sambutan 5 menit ceramah laju sepanjangnya, enggak masalah. Ini jadi beliau mengawal kitab ini dengan 4 hal tadi. Bismillah. Kalau tulisan bismillah, kalau ucapan langsung hamdalah. Hamdalah, sholawat dan salam. Kemudian kita lanjutkan kata beliau amma ba'du, Adapun setelah itu, sholawatnya kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan
ya wa man walah, dan siapa yang loyal kepada beliau. Amma ba'du, adapun setelah itu, ya setelah itu kita dengar azan. Sudah masuk belum? Kalau di Prabu Mulih belum ya. Mungkin tuh azan ini ya Jakarta ya. Ya, kita lanjutkan sedikit. Amma ba'du, adapun setelah itu kata beliau, fa inna sahabata radhiyallahu taala anhum hum khairun nasi ba'dal anbiya. Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi adalah manusia yang paling baik. Judul kita, generasi terbaik setelah para nabi dan para rasul. Jadi pencapaian manusia itu Pak, yang paling baik ya adalah para sahabat. Karena kalau nabi itu nggak bisa dicapai. Ya, nabi itu risalah itu adalah anugerah karunia. Ustadz, aku nak berusaha jadi nabi, tidak baca Pak. Itu Nabi Muhammad itu ke Gua Hira itu biar jadi nabi, bukan. Ya, bukan agar menjadi nabi, tidak. Karena nubuah risalah adalah hadiah pemberian dari Allah. Namanya Al-Mustafa, Al-Mukhtar, pilihan. Bukan sesuatu pencapaian, diusahakan nggak bisa. Ya, nggak bisa nyari ke Bukit Suguntang, bermalam seminggu sana jadi nabi, nggak bisa. Ya. Jadi kalau ada manusia di bawah Nabi yang terbaik, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat Nabi. Waqtida'u bihim dinun walintifa'u bi'ulumihim ihtida'un. Dan meneladani mereka itulah sejatinya agama. Jadi agama Islam adalah meneladani para sahabat dalam berislam. Dan mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka, termasuk pembahasan kita malam hari ini dan seterusnya adalah ihtida'un, adalah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Kalau kita senang membaca kitab-kitab Sokrates, kemudian Pluto, kemudian pengarang-pengarang ya novel, ya atau tanya pengarang-pengarang komik, ya komik Jepang dan semisalnya, berarti belum mendapatkan hidayah. Tapi kalau bacaan kita udah, ini adalah karya-karya para sahabat, kisah-kisah para sahabat, maka kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi arba'una atharan mimma thabata anhum min ghuraril aqwal. Dan ini adalah 40 athar, 40 ucapan sahabat yang valid, yang sahih dari mereka, min ghuraril aqwal, dari ucapan yang paling indah. Kan sahabat tuh banyak ucapan, Pak. Dan beliau sini milih yang mana yang paling baik menurut beliau. Musnadatan an arba'ina min a'yanihim. Ya, dan diambil dari 40 secara individual. Jadi udah satu sahabat nggak langsung 5, nggak, satu-satu. Abu Bakar As-Siddiq 1, Umar 1, Utsman 1, Ali 1 radhiyallahu taala anhum. Unmudajan yuhaqqiqul maqal, dengan contoh-contoh yang ini bisa merealisasikan ucapan. Jadi ucapan-ucapan yang berupa dengan contoh-contoh pengamalan, tajma usulan min usulil Islam, yang mengandung pokok-pokok Islam. Jadi kayak Arba'in Nawawi, itu kan versi hadis Nabi, ini versi para sahabatnya. Jadi bisa akidah, bisa akhlak, bisa adab, bisa fikih. Jadi intinya semua usul dalam agama, wa tahdi bi'idnillahi ila subulis salam, dan memberikan petunjuk dengan izin Allah kepada subulis salam, jalan-jalan keselamatan. Nafallahu biha fid daraini wa razaqa ahlaha tibal hayataini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat ya dengan kitab ini, dengan sahabat Nabi di dua alam, ya dunia dan akhirat, dan Allah memberikan rezeki ya para sahabat Nabi dengan dua kehidupan yang baik yang belajar kitab ini, dan mereka semua di kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, menjadi generasi terbaik. Jadi ini mukadimah kita agar kita lebih semangat lagi belajar tentang athar-athar dari para sahabat Nabi, karena mereka adalah generasi yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni,
tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, itu para sahabat Nabi. Orang yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersabar atas gangguan para musuh-musuh dakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah generasi terbaik. Dan setelahnya yaitu tabi'in, dan setelahnya adalah tabi'ut tabi'in. Karena logikanya ketika orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi ditanya siapa orang yang paling baik di masa mereka, mereka akan menjawab sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Orang yang paling baik ketika orang Nasrani ditanya siapa yang paling baik di zaman mereka, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, Hawariyun. Dan logikanya orang yang terbaik di zaman Nabi atau di umat Islam adalah sahabat-sahabatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena namanya sahabat, kenal yang paling dekat, tempat bercerita, tempat menyimpan rahasia, membersamai dalam setiap waktu, itu sahabat. Sehingga kalau kita mencela sahabat orang lain, sejatinya kita sedang mencela orang lain. Ketika kita sedang mencela misalnya santri-santri pesantren, sejatinya kita sedang mencela guru-guru di sana. Kalau kita mencela para sahabat, kita mencela Nabi yang gagal dalam tanda kutip mendidik mereka. Kok sahabat kayak gini dicela? Itu berarti kita mencela baginda kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik? Karena mereka telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau bahasa 100. Dan soal masalah ini banyak sering dipelajari oleh teman-teman ya. Kita nggak banyak ngomongin masalah ini. Kenapa mereka lebih baik dibandingkan kita? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, pernah berkata, antum ya aksaru salatan wa aksaru siyaman wa aktaru jihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini lebih banyak salatnya, lebih banyak puasanya, lebih sering berjihad, lebih banyak mungkin sedekahnya, segala amal kebaikan zahirnya lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat Nabi, ini orang tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi bersamaan dengan hal itu, hum khairun minkum, mereka lebih baik dibandingkan kalian. Para sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya, ya Aba Abdillah, fima dzalika, atau fima, ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Kami kan lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, lebih sering berjihad dibanding mereka. Kami menaklukkan negeri Mesir, menaklukkan negeri Syam, menaklukkan Irak dan semisalnya. Kemudian ucapan yang sangat indah dari beliau, kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba minkum fil akhirah, karena mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta terhadap akhirat dibandingkan kalian. Ini pembeda paling dasar antara mereka dan kita. Ini soal kualitas iman, Pak. Kualitas hati. Dan ini adalah menjadi mahalun nadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat Allah memandang kita. Bukan tentang kuantitas, seberapa banyak, seberapa sering, seberapa besar, tapi seberapa berkualitas yang kita kerjakan. Nabi pernah mengatakan, la tasubu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Lau anna ahadakum ya anfaqa ya misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau kalian sedekah emas, bukan rupiah, dolar, pound sterling, emas, Pak. Bukan 1 gram, 1 suku, sekian, mayang dan seterusnya. 1 gunung Uhud yang tingginya katanya 1 kilo, kemudian panjangnya berapa kilo? Panjang.
Itu emas semuanya, berapa kilogram tuh, mungkin berapa ton, Pak. Tapi kata Nabi, tidak melampaui sedekah para sahabat meskipun cuma 1 mud. Meskipun cuma setengah mud saja sedekah begini. Ya, kenapa? Kualitas. Kualitas sedekahnya beda. Hatinya tuh beda. Kalau kita sedekah saja, tapi tidak ada raghbah di dalam akhirat, nggak ada cinta dengan akhirat. Dan mereka luar biasa zuhud terhadap dunia. Sebagian fukara miskin-miskin mereka tidak mengeluh tentang masalah harta, kemelaratan hidup, kemiskinan, susah ekonomi. Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, dzaba ahlu duthur bil ujur. Mereka orang-orang kaya. Wah, ini ngomongin orang kaya. Apakah karena mobil yang mewah adalah tempat tidur yang indah, rumah yang gedong, fasilitas yang wah? Ternyata mereka mengeluhkan tuh orang kaya pergi membawa amal kebaikan pahala yang luar biasa. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami salat. Yasumun kama tak nasum. Mereka puasa sebagian puasa. Wa yatasaddaqun bi fuduli atau bi fuduli amwalihim. Tapi bedanya mereka bisa sedekah ya Rasulullah. Ternyata ini yang dikeluhkan sahabat yang miskin. Mereka nggak bisa dapat pahala sedekah. Ini gibtahnya mereka dengan orang kaya, karena orang kaya loyal dalam sedekah nih, wakaf Jumat dan semisal. Mereka zuhud terhadap dunia. Seperti sebuah kapal, air yang banyak tidak akan membahayakan kapal selama air itu di luar kapal. Dunia yang banyak di tangan kita nggak pernah bahayakan kita kalau belum masuk ke dalam hati. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, ini yang merusak, tenggelam kapal keimanan kita. Ini yang membedakan para sahabat dengan kita semua. Soal kualitas keimanan dalam diri nih. Kekhusyuan, keikhlasan, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal, bergantung, bertautnya hati kepada Allah. Itu yang kita kalah jauh. Dan pengajian lebih sering kita mungkin pengajian teman-teman. Ya, kajiannya Masya Allah, pagi kajian online. Kemudian siang kajian online, malam pengajian setiap malam. Masya Allah luar biasa. Tapi kualitas kita enggak sebanding dengan sekecil apapun kualitas beda mereka. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seorang sahabat berdiri 1 jam sholat, Allahu Akbar, itu lebih baik dibandingkan kita beribadah 40 tahun. Ini zaman Imam Ahmad gak terlalu jauh dengan zaman para sahabat. Gimana dengan ibadah kita sekarang? Karena itu mereka, kita harus sadar, gak layak kita bilang hum rijal nahnu rijal, itu gak layak. Sholat kita sholat, tapi kita gak tadabur. Sedekah kita sedekah, tapi tidak ada kecintaan terhadap akhirat di sedekah kita tersebut dan yang semisalnya. Mereka zuhud terhadap dunia dan cinta kepada akhirat. Nah, saya ingat kisah seorang sahabat yang mau makan kurma. Ketika dia dengar panggilan jihad, bahwasanya balasnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, kurma yang cuma 1 butir tuh ditinggalkan, Pak. Alangkah lama hidup aku di dunia ini, mana aku nak nyelesai ke kurma ini, pergi langsung dia. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama belumlah mandi junub, panggilan jihad, langsung ke medan perang. Kalau kita udzur, Pak, malam pertama. Ya, kapan lagi Ustaz? Ya, mana 4 kali berat, sekali we sudah alhamdulillah. Nikmati we. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Lihat bagaimana antusias mereka terhadap cinta dari Allah. Itu visi hidup mereka, Pak. Cinta dari Allah. Ada kisah yang luar biasa. Ketika Nabi menjanjikan sebuah panji perang di perang Khaybar, "La'utiyanna ghadan hadhihi raya." Aku akan berikan nih panji bendera kepada orang rajulun yuhibbullaha wa rasulahu. Dia cinta Allah, dia cinta Rasulullah. Ini mah biasa.
Kita semua mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukan soal engkau mencintai, mengaku cinta, tapi soal bagaimana engkau dicintai. Selanjutnya Nabi mengatakan, ini ucapan yang menggetarkan hati para sahabat. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah juga cinta kepada dia, Nabi juga cinta kepada dia. Ini yang membuat hati para sahabat nggak tenang malam tersebut, Pak. Nggak nyenyak tidurnya. Bukan gara-gara sedih, patah hati ditolak. Bukan gara-gara mikir ekonomi yang susah, tapi nggak tidurnya para sahabat karena mereka pengen mendapatkan cinta dari Allah. Beda kelas dengan kita. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, aku nggak pernah berharap kepemimpinan, nggak pernah. Kecuali sekali di perang Khaybar. Bukan karena tahta kuasanya, tapi karena cinta dari Allah yang ingin dia dapatkan. Dan besok Ali bin Abi Thalib yang dicari, yang sedang sakit mata, absen, disuruh datang dengan dipapah dengan beberapa orang dan diludahi Nabi. Atas izin Allah Subhanahu wa taala sembuhlah sakit matanya Ali. Bahkan dia mengatakan, demi Allah aku nggak pernah sakit mata lagi setelah itu. Pengorbanan mereka luar biasa. Ya, demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca sejarah mereka menangis kita, Pak. Bagaimana mereka begitu menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan beliau. Ketika seorang ditawan di kota Mekah, dia bilang, mau nggak kau sekarang tukaran tempat dengan Nabi? Sedang ditawan. Demi Allah, kata beliau, aku enak-enak di sini, mewah-mewah di sini. Satu duri saja menusuk Nabi, saya nggak rela. Saya nggak ikhlas. Saya nggak ridho, cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita layak mencintai para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia bicara tentang sahabat Nabi. Kata Aisyah, "Mada ta'jabuna minhu?" Kenapa kalian takjub, heran? Orang-orang bicara tentang sahabat, mengambil ilmu dari sahabat. Kata beliau, "In qata'anhumul amal." Amal mereka memang sudah terputus. Mereka nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa sedekah, nggak bisa jihad. Fahaballahu an la yaqta'a anhumul ajr. Tapi Allah ingin tidak memotong pahala-pahala ganjaran kebaikan mereka. Lihat kita sekarang, Pak, udah 15 abad. Dibandingkan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman para sahabat, tapi seperti mereka berada di tengah-tengah kita. Nama mereka disebut di dalam majelis-majelis, di dalam buku-buku, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, Ibnu Abbas dan semisalnya. Seperti mereka sedang berada di tengah kita. Kisah-kisah yang mereka dibacakan kepada anak-anak kaum muslimin seolah-olah mereka masih ada di zaman sekarang. Pahala mereka tidak pernah luntur, Pak. Tidak pernah terputus. Dan kita layak untuk selalu mencintai dan meneladani mereka semua. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Ibnu Mas'ud melihat hati-hati manusia. Dan beliau dapatin hati yang paling baik adalah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai nabinya. Kemudian Allah lihat lagi kepada hati-hati hambanya. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Dan dia dapatkan hati-hatinya para sahabat itu sebaik-baik hati. Allah pilih menjadi para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya. Jadi malam hari ini ya pengingat, mungkin insyaallah semua sudah paham konsep ini, Pak. Cintailah sahabat Nabi. Cintai mereka. Rindu sebagaimana kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin berjumpa dengan beliau. Ingin melihat sosok mereka, hidup bersama mereka di surga. Jadikan itu cita-cita. Kemudian teladanilah mereka, agungkan mereka, tempatkan mereka di hati kita, di hati yang spesial, di tempat yang spesial.
Kata Nabi, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah mencintai sahabat kecuali orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafik. Dan hanya munafik yang membenci mereka. Selanjutnya, man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang cinta sahabat, Allah pun cinta sama dia. Wa man abghadahum abghadahullah. Siapa yang benci sahabat, maka Allah pun benci sama mereka. Jadi marilah kita tuh hidup bersama sahabat dekat. Bukan cuma tahu yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tak udah. Harus akrab dengan para sahabat. Ketika ada hadis rawi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, oh dia tahu sejarahnya. Dari sahabat Urwah misalnya, ya, As-Saqafi, dari sahabat misalnya Anas bin Malik, dia tahu, dia paham. Maka marilah kita hidup bersama mereka. Jadi mereka role model dalam hidup kita, teladan dalam hidup kita setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marilah kita hidupkan di keluarga kita, dalam hidup kita, kita harus dekat dengan sahabat-sahabat Nabi. Kita kenal banyak artis-artis luar kota, ya, artis-artis Bollywood dan semisalnya, atau Hollywood. Ya, jangan dah sama artis Bollywood, Pak, ya. Mereka beriklan, orang-orang itu benci sama Islam, ya. Orang-orang kafir, nggak pantas idolakan. Ini para sahabat Nabi. Jadi mulai sekarang, mulai detik ini, mulai saat ini, mulai kita punya konsep cintai sahabat Nabi, pengen baca sejarah mereka. Ya, dan seolah-olah kita tinggal bersama mereka. Ustadz, ya, kalau gitu saya mau nonton film Umar sampai tamat. Ya, nggak seperti itu juga, tapi kita belajar tentang mereka. Anak-anak kita ajarkan dari sekarang. Bukan hanya tentang mengenal Allah, Rasulullah, tapi juga orang-orang terbaik di sisi beliau. Ini ada teman-teman sahabat Nabi yang dekat. Adik kan punya teman-teman. Ya, dan adik sayang sama teman-teman. Begitu juga Nabi ini sayang sama sahabat-sahabatnya. Disebutlah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ummahatul mukminin, istri beliau, keluarga beliau. Kita harus kenal, Pak. Kita harus cintai mereka, dan dengan cara kita mulai dengan belajar athar-athar, ucapan yang indah, nasihat dari mereka. Semoga itu bisa menambah kecintaan kita kepada mereka. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Karena memang nanya itu di sini sebenarnya, Pak, ya. Bukan di WA. Bukan di WA. WA itu bagi yang tidak punya akses ke pengajian. Kalau ada akses pengajian hadir. Apalagi sekarang. Di Palembang, Masya Allah, setiap malam ada pengajian. Bahkan satu malam bisa 5-6 tempat. Mau ilir, mau ulu ada semua sekarang, Pak. Alhamdulillah. Jangan sampai kita nggak dapat bagian dari hal tersebut. Ya. Dari pertanyaan, meskipun pertanyaannya sering kita bahas, ya nggak masalah. Ustadz nanya, apakah musik diharamkan, Ustadz? Contoh lagu-lagu dangdut, Ustadz. Syukron. Jazakumullah khairan. Ya. Yang pertama kita harus paham. Sebelum itu, di antara hal yang harus kita pahami, tidak setiap yang kita yakini selama ini benar itu benar, Pak. Bersahabatlah dengan perbedaan. Dalam artian bersahabatlah dengan sesuatu yang menyelisihi apa yang selama ini kita yakini. Karena kejahatan paling besar adalah kejahatan kebenaran atau kesalahan yang selama ini kita anggap benar. Dan kita menolak untuk dengan menerima hal itu dengan dalih-dalih, oh udah diamini oleh banyak orang, oh udah dijalani oleh banyak orang. Kita harus siap dulu ketika bertanya, siap nggak menerima sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita tanyakan. Jawabannya adalah kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Luqman dikatakan di antara manusia ada yang yasri, ya, lahwal hadith, ucapan yang lahgun, senda gurau, atau ucapan yang tidak bermanfaat.
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman, ya. Ayat ketiga kalau nggak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas," atau ayat ke-6, ya. Ayat ke-6. "Wa minan nas man yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin." Di antara manusia ada yang mereka mengambil ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat untuk menyelewengkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para sahabat Nabi lagi, itu maksudnya adalah alat-alat musik atau nyanyian dan yang semisalnya. Dalam Luqman ayat ke-6. Kemudian juga dalam hadis secara mu'allaq dalam Sahih Bukhari, ya, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti, ya, ala zaman, ya, unasun atau qaumun, akan datang pada suatu waktu suatu kaum yang yastahilunal, ya, harir, kemudian al-khamar wal hir wal ma'azif. Ada orang-orang yang menganggap halal, yastahil artinya menganggap sesuatu yang halal. Ada 4 disebut, khamar, ya, kemudian zina, kemudian sutra bagi laki-laki, yang terakhir wal ma'azif, dan alat-alat musik. Jelas, Pak, hadisnya sahih. Sehingga ya sudah terjawab pertanyaannya, Ustadz, tapi ada sebagian hadis menyebutkan di hari raya, di pernikahan, rebana. Iya, itu pengecualian, cuma 1 rebana. Dan apa beda rebana? Rebana itu adalah sesuatu yang tertutupnya cuma sebagian, Pak, bukan gendang. Ya, rebana itu misalnya, ya, ini ada sebuah tempat, ini yang tertutup, nah ini kosong, itu namanya rebana. Duf, karena saya juga mantan dulu waktu TPA dulu main rebana, Pak. Ya, adapun kalau ditutup dua-duanya itu bukan duf, dan tidak pernah ada riwayat menyebutkan kebolehannya. Dan itu pun hanya anak-anak wanita, karena yang nyanyi itu wanita zaman dahulu. Ya, wanita masih kecil, dan di 2 hari, hari pesta pernikahan dan juga hari raya. Selainnya nggak boleh. Ya Allah taala a'lam, ya. Dan ini pendapat ijma para ulama termasuk mazhab Syafi'i, Pak. Jual beli alat musik dalam mazhab Syafi'i itu haram. Kalau ada alat musik dalam mazhab Syafi'i harus dihancurkan. Ini dalil bahwa dalam mazhab Syafi'i musik juga haram. Adapun berdalil Ustadz, tapi ada begini pendapat-pendapat, ya, maka yang kita cari adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ustadz izin bertanya, ya, saya izin menjawab. Saya seorang perantau, saya juga merantau, ya, dari Prabu ke Palembang, ya, merantau. Yang sudah kurang lebih setengah tahun lebih, dan selama setengah tahun saya merasa semakin jauh dari Allah, makin hari makin jauh. Sudah istikharah Ustadz, tapi merasa belum ada jawaban. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan di sini, pekerjaan halal? Ya. Kalau kita merasa jauh dari Allah, ini adalah salah satu tanda hati kita belum mati, Pak. Kalau orang tuh sakit, sadar saya lagi sakit, berarti masih hidup. Ya enggak? Kalau dia enggak sadar, maka dia udah mati. Ya, dia udah mati, enggak sadar lagi kalau sakit. Kalau dia sadar, saya ini susah Ustadz, jauh dari Allah, rasanya enggak bahagia, berarti masih ada kehidupan hatinya. Maka kita udah tahu solusinya apa. Kalau jauh, dekatkan. Innal Qur'an yadulukum ala daikum wa dawaikum. Kata Qatadah, Al-Quran udah menyebutkan apa obat penyakit kalian dan obat kalian. Dan penyakit kita adalah dosa.
ada kewajiban yang kita tinggalkan atau dosa yang masih kita lakukan. Itu yang bikin hati kita ya nggak tenang, galau dan semisalnya. Maka solusinya adalah istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus paham konsep do what you love and love what you do. Bahasa dusunnya, dusun David Beckham. Cintai atau kerjakan apa yang kau cintai, Pak. Saya Ustadz sukanya bikin roti. Passion. Saat saya tuh suka jahit. Saat kau jahit tuh saya suka sekali. Yaudah jadi tukang jahit. Tapi kalau nggak bisa, Ustadz, sebenarnya saya tuh nggak mau kerja di sini. Tapi mau gimana lagi? Love what you do. Cintai, syukuri apa yang sedang kau kerjakan. Karena apa? Karena kondisi. Maka udah nikmati saja pekerjaan. Mungkin secara omzet, secara gaji UMR mah masih jauh. Tapi minimal kita lebih bersyukur dibandingkan banyak pengangguran di luar sana yang pengen mendapatkan pekerjaan. Maka lihat pesan Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Soal dunia, lihat ke bawah. Gaji 1 juta, lihat yang tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat crazy rich, sultan, ya murah banget, ya udah, kita nggak tenang. Visi kita bukan akhirat, visi kita dunia. Dan kalau hati udah cinta dunia, kegelisahan, kegalauan adalah jalan hari-harinya. Sehingga marilah kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya naik travel, kadang dari Palembang, Prabu dan semisalnya, bisa tidur nyenyak. Naik pesawat 1 jam bisa tidur tenang, santai. Padahal kita nggak kenal siapa pilotnya, siapa supirnya, siapa pengendara drivernya, kita nggak kenal. Tapi kok kita bisa tenang menyandarkan urusan hidup mati kita kepada orang yang tidak kita kenal. Sedangkan hidup kita diatur Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, yang mengatur alam semesta. Kenapa kita galau dengan hidup kita? Dekatkan diri sama Allah, bertakwa sama Allah, dan tidak pernah ada cerita Allah menghancurkan seorang yang bertakwa kehidupannya. Gak pernah ada cerita Allah hancurkan kehidupan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sumber kebahagiaan sejati. Gak ada yang lain, Pak. Kita galau karena kita banyak mikir urusan dunia, jauh dari zikir. Quran kita jarang, sholat kita nggak khusyuk, kajian kita datang pergi dan semisalnya. Maka ini diantara mungkin tanda Allah berikan sedikit teguran untuk kita dengan kegelisahan hati kita yang merasa semakin jauh dari Allah. Maka kita tahu diagnosanya dan kita tahu pengobatannya. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat kita, mulai dari Quran kita, mulai dari ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Demikian ya, nggak usah lagi ada pertanyaan karena sudah jam 8 lewat. Ya, saya mohon maaf karena sedikit lama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.